pagi murid-murid semua. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Ibu harap kalian selalu bahagia ya dan sehat selalu. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Oke, semua hadir ya. Nah, selanjutnya untuk menumbuhkan jiwa semangat kalian, mari kita menyanyikan bersama-sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Satu kali lagi ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, terima kasih. Nah, sekarang ibu mau tanya dulu nih ke kalian. Ibu mau tanya, alat apa yang biasanya kalian cari ketika kita dalam keadaan gelap atau misalnya dalam keadaan mati lampu? Betul sekali. Jadi biasanya kita dalam keadaan gelap atau mati lampu, kita biasanya membutuhkan apa? Senter untuk menerangi. Nah, kali ini kita akan belajar tentang transformasi energi. Tujuan pembelajaran kita hari ini itu, yang pertama, kalian bisa menemukan contoh perubahan bentuk energi kimia yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan yang kedua, dapat menjelaskan proses perubahan bentuk energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pasti kalian bertanya-tanya nih, apa itu transformasi energi? Nah, ibu akan menjelaskan apa itu transformasi energi. Jadi, transformasi energi adalah proses perubahan bentuk energi dari satu bentuk ke bentuk lain. Transformasi energi dapat terjadi pada semua bentuk energi, seperti energi listrik dan juga energi kimia. Nah, transformasi energi merupakan salah satu cara manusia memanfaatkan energi untuk menopang kehidupannya. Kita tahu manusia ini tidak bisa menciptakan energi. Nah, untuk memanfaatkan energi, manusia mengubah bentuk energi yang ada menjadi bentuk energi yang lain. Perubahan bentuk energi inilah yang disebut dengan transformasi energi. Nah, energi itu kekal, artinya tidak dapat diciptakan, tidak bisa juga dimusnahkan. Namun, kita bisa mengubah bentuknya menjadi bentuk yang lain. Ketika habis dipakai, energi tidak musnah, namun akan berubah bentuk menjadi energi yang lain. Umumnya, alat-alat buatan manusia adalah alat-alat untuk mengubah bentuk energi. Oke, sampai sini kalian sudah paham belum apa itu transformasi energi? Nah, sudah kan? Nah, sekarang ibu akan memberi contoh dari transformasi energi dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja contohnya? Yang pertama ada lampu.
Nah, kalian pasti sudah tahu kan, lampu kita biasa gunakan untuk menerangi ruangan ketika malam hari. Nah, lampu ini adalah dia bisa menyala karena apa? Karena adanya energi listrik yang mengubahnya menjadi energi cahaya. Jadi, lampu transformasi kegiatannya adalah energi listrik menjadi energi cahaya. Yang kedua, ada setrika listrik. Kalian sudah tahu kan setrika yang biasa digunakan untuk menyetrika baju? Nah, setrika dari energi listrik menjadi energi panas. Kalian tahu kan kalau sudah dicolokkan setrika itu pasti akan panas. Nah, yang ketiga ada blender. Ya, blender yang biasa digunakan untuk menghaluskan bumbu. Blender ini dari energi listrik menjadi energi apa? Ya, betul sekali. Energi gerak, karena blender bergerak untuk menghaluskan bumbu-bumbu. Nah, itu tadi contoh transformasi energi yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada suatu alat bisa terjadi perubahan energi lebih dari satu kali. Contohnya adalah baterai. Nah, baterai ini menyimpan energi kimia. Ketika digunakan, baterai akan menghasilkan energi listrik. Energi listrik ini kemudian diubah lagi menjadi bentuk lain sesuai fungsi alatnya. Misalnya, baterai itu energi kimia, lalu listrik, ada juga energi lampu. Jadi, tidak semua energi bisa sepenuhnya kita ubah menjadi energi yang kita inginkan. Nah, sekarang mari kita lihat contoh perubahan energi pada mobil. Saat mengisi mobil dengan bensin, kita mengharapkan semua bensin akan berubah bentuk menjadi energi gerak. Namun pada kenyataannya, sebagian energi akan berubah bentuk menjadi energi panas dan energi kimia lagi dalam bentuk asap kendaraan. Kedua energi ini adalah energi sampingan yang terbentuk saat mobil dipakai. Tadi di awal ibu sudah memberikan kalian contoh. Ketika kita mati lampu atau dalam keadaan gelap, kita membutuhkan senter. Sekarang ibu tanya, transformasi energi apa yang terjadi pada senter? Coba yang tahu angkat tangan. Oke. Transformasi energi yang terjadi pada senter adalah perubahan energi kimia. Karena apa? Dari baterai menjadi energi cahaya. Jadi, dengan adanya baterai yang ada dalam senter bisa mengubah menjadi energi cahaya. Akhirnya senter mengeluarkan cahaya. Nah, proses ini terdiri dari dua tahap, yaitu perubahan energi kimia menjadi energi listrik dan perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Senter merupakan alat penerang yang menggunakan baterai atau pengisi daya. Baterai yang digunakan dalam senter bisa berupa baterai isi ulang atau baterai sekali pakai. Selain senter, contoh perubahan energi kimia menjadi energi cahaya juga terdapat pada lampu Petromax dan listrik yang menyala. Nah, untuk lebih jelasnya ibu akan menyajikan video pembelajaran dan kalian dapat menyaksikannya ya. Dan ibu harap kalian menyimak dengan baik-baik video yang akan ibu tayangkan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sumber Belajar, kali ini kita akan belajar tentang perubahan energi. Tahukah kalian tentang energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Energi tidak dapat diciptakan dan juga tidak dapat dimusnahkan. Namun, energi dapat diubah bentuknya. Sobat Sumber Belajar,
Bentuk energi antara lain sebagai berikut: energi listrik, energi panas, energi gerak, energi bunyi, energi cahaya, dan energi kimia. Mari perhatikan perubahan energi berikut ini. Perubahan energi listrik menjadi energi panas. Perubahan ini dapat kita temukan saat kita menggunakan setrika listrik. Mula-mula setrika terasa dingin, namun setelah dihubungkan ke listrik, maka setrika akan menjadi panas, sehingga dapat kita gunakan untuk merapikan pakaian. Selanjutnya, perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Perubahan energi listrik menjadi energi gerak dapat kita temukan saat kita menggunakan kipas angin. Kipas angin dapat bergerak setelah dihubungkan dengan arus listrik, sehingga energi listrik diubah menjadi energi gerak. Yang ketiga, perubahan energi listrik menjadi energi bunyi. Saat kita mendengarkan radio yang akan kita dengarkan harus dihubungkan dulu dengan listrik melalui kabel pada radio. Sehingga dengan adanya arus listrik, maka radio akan berbunyi atau bersuara sehingga bisa kita dengarkan. Yang keempat, perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Perubahan energi listrik menjadi energi cahaya dapat kita lihat pada lampu. Lampu yang kita gunakan pada malam hari dapat menyala karena adanya arus listrik yang ada di rumah kita. Selanjutnya, perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Perubahan energi kimia menjadi energi gerak dapat kita temukan saat kita menggunakan kendaraan bermotor, baik itu sepeda motor ataupun mobil. Kendaraan yang kita gunakan dapat bergerak karena adanya energi kimia yang berasal dari bahan bakar. Energi kimia dari bahan bakar kemudian diubah menjadi energi gerak, sehingga kendaraan yang kita gunakan dapat bergerak. Selanjutnya, perubahan energi kimia menjadi energi panas. Saat kita menggunakan kompor gas, maka kita mengubah energi kimia yang berasal dari gas menjadi energi panas berupa nyala kompor, sehingga kita bisa menggunakannya untuk memasak. Selanjutnya, perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Seseorang yang bermain gitar, maka dia akan menggerakkan senarnya atau dawainya. Dawai gitar dalam keadaan diam tidak akan berbunyi. Namun setelah dipetik atau digerakkan, maka dawai gitar akan mengeluarkan bunyi. Itulah salah satu contoh energi gerak berubah menjadi energi bunyi.
Yang terakhir, perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Perubahan energi ini dapat kita lihat pada kincir angin ataupun kincir air. Kincir yang bergerak akan menghasilkan energi listrik, sehingga energi listrik bisa dimanfaatkan untuk kita semua. Sobat Sumber Belajar, demikian penjelasan dari kami. Jangan lupa like, share, and subscribe channel Sumber Belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang Ibu punya lagu buat kalian agar semakin mengingat tentang transformasi energi. Nah, kita nyanyi lagu ini bersama-sama ya. Kita menggunakan nada naik beca. 1, 2, 3. Ayo kawan-kawanku belajar bersamaku, macam-macam energi dan perubahannya. Panas, cahaya, gerak, listrik, bunyi kimia. Itulah macam-macam energi. Yang pertama adalah kimia, jadi panas. Contohnya adalah kompor yang digunakan ibu. Yang kedua adalah listrik menjadi gerak. Contohnya kipas angin di rumahku. Perubahan energi listrik jadi cahaya. Contohnya adalah lampu di ruang kelasku. Perubahan energi kimia jadi gerak. Contohnya adalah kendaraan bermotor. Selanjutnya terdapat di dalam tubuh kita energi kimia jadi energi gerak, sehingga aku dapat belajar dan bermain. Itulah kawan perubahan energi. Ore, tepuk tangan. Jadi gimana? Setelah kita menyanyikan lagu tadi, apakah kalian semakin mengingat tentang contoh-contoh dari transformasi energi yang ada di kehidupan kita sehari-hari? Sudah paham kan? Nah, kalian sudah menonton video tadi kan? Video tadi sudah menjelaskan contoh-contoh dari transformasi energi yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa kalian sudah memahami dari video yang telah Ibu tayangkan tadi? Sudah ada beberapa contoh yang diberikan. Jadi transformasi energi, ada transformasi energi kimia dan transformasi energi listrik yang telah dijelaskan. Contohnya seperti misalnya kipas angin dari energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya yang kedua lagi, ada setrika dari energi listrik menjadi energi panas. Jadi kalian sudah paham ya. Nah, selanjutnya Ibu akan bagi kalian dalam kelompok. Jadi kalian dalam kelompok akan mengerjakan LKPD yang diberikan oleh Ibu. Nah, Ibu akan bagi kalian dalam kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Jadi Ibu bagi ya. Nah, Ibu sudah berikan LKPD pada setiap masing-masing kelompok kan? Atau ada yang belum dapat? Sudah dapat semua kan LKPD-nya? Nah, dalam LKPD itu sudah ada petunjuknya. Jadi kalian baca dan simak baik-baik petunjuk dari LKPD ya.
Kalau ada yang kurang paham, bisa ditanyakan ke ibu. Nah, jangan lupa untuk menuliskan nama dan kelas dan kerjakan bersama kelompok kalian. Oke? Yang sudah selesai, nanti kita akan bahas bersama-sama ya di akhir. Oke, sudah selesai semua mengerjakan LKPD-nya. Nah, ibu rasa sudah cukup waktu ya. Sudah ibu kasih waktu untuk mengerjakan LKPD. Nah, sekarang mari kita bahas bersama-sama LKPD yang telah ibu kasih. Oke, kita bahas sama-sama. Yang pertama, ada kegiatan apa itu? Ya, ada kegiatan dua anak yang lagi bermain bola. Jika kita lihat, energi apa yang digunakan? Betul, itu energi kimia. Perubahan energinya perubahan energinya apa? Ya, makanan. Dari makanan berubah menjadi gerak. Karena kita saat makan di tubuh kita, itu menjadi sebuah energi kimia dan mengubah kita agar bisa gerak dan beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua, ada anak nonton televisi. Betul. Energi apa yang digunakan? Ya, energi listrik. Perubahannya dari energi listrik menjadi energi bunyi. Karena televisi mengeluarkan bunyi atau suara. Yang ketiga, ada apa? Gambar kipas angin. Oke, kipas angin berarti energi yang digunakan itu energi apa? Betul sekali, energi listrik. Nah, perubahan energinya berarti dari energi listrik menjadi energi gerak karena kipas angin bergerak. Oke, sudah ya. Jawabannya benar semua anak-anak. Atau ada yang salah kalian jawabnya? Kan tadi sudah nonton video penjelasan, terus ibu juga sudah menjelaskan contoh-contohnya. Betul sekali, kalau nggak ada yang salah berarti kalian hebat. Nah, sekarang ibu punya soal dan kalian kerjakan ya. Soal yang pertama, Adit setiap hari sarapan pagi lalu berjalan kaki ke sekolah. Transformasi energi yang terjadi pada Adit yaitu A. Kimia menjadi panas, B. Kimia menjadi gerak, C. Gerak menjadi panas, D. Panas menjadi bunyi. Yang kedua, Budaini memasak nasi menggunakan rice cooker. Alat tersebut mengubah energi listrik menjadi A. Suara, B. Bunyi, C. Gerak, D. Panas. Soal yang ketiga, di bawah ini yang termasuk contoh benda yang memanfaatkan transformasi energi kimia menjadi gerak adalah A. Mobil, B. Sepeda, C. Televisi, D. Kipas angin. Nah, silakan kalian menjawab ya. Selanjutnya ibu ada soal uraian. Yang pertama, Feby dan Sony adalah siswa kelas 4. Mereka sedang membuat rangkaian listrik sederhana menggunakan baterai dan lampu. Perubahan energi apa yang terjadi pada rangkaian listrik mereka? Soal yang kedua, soal uraian ya. Banu memasukkan biji-bijian ke dalam kotak makanan yang kosong. Dia lalu menggerakkannya naik turun. Perubahan energi yang terjadi yaitu Di soal yang terakhir,
Sebutkan dan jelaskan 3 benda yang ada di sekitarmu yang memanfaatkan transformasi energi beserta transformasi energi yang terjadi pada benda tersebut. Oke, kalian bisa mengerjakannya dan mengumpulkannya. Oke. Nah, kayaknya kalian mulai tidak semangat nih, ya kan? Ya, oke, karena kalian ada yang loyo, ada yang sudah lapar. Nah, ibu punya ice breaking untuk kalian, oke? Agar kalian masih semangat. Kita ice breaking dulu ya. Ciki ciki bam bam, ciki ciki boom, ciki ciki bam bam, ciki ciki boom, bam bam boom boom, bam bam boom, ciki ciki bam bam boom, ciki ciki bam bam, ciki ciki boom, ciki ciki bam bam, ciki ciki boom, bam bam boom boom, bam bam boom, ciki ciki bam bam boom. Dilambai-lambai, tangan dilambai-lambai, digulung-gulung, tangan digulung-gulung, tangan diputar-putar, pinggul digoyang-goyang, 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 digoyang-goyang. Satu kali lagi ya. Ciki ciki bam bam, ciki ciki boom, ciki ciki bam bam, ciki ciki boom, bam bam boom boom, bam bam boom, ciki ciki bam bam boom. Saya anak yang sehat, saya anak yang kuat, saya cerdas dan pintar, berakhlak mulia. Ciki ciki boom, ciki ciki bam bam, ciki ciki boom, bam bam boom boom, bam bam boom, ciki ciki bam bam boom. Oke. Sekarang sudah semangat lagi kan? Oke. Nah, oke. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu tanya pada kalian, hari ini kita sudah belajar apa? Iya, transformasi energi. Ada yang masih ingat apa itu transformasi energi? Ada yang bisa jelaskan? Iya, betul sekali. Transformasi energi itu tadi adalah, ya, jadi transformasi energi adalah proses perubahan bentuk energi dari satu bentuk ke bentuk lain. Contohnya seperti tadi ada energi kimia menjadi energi gerak seperti kendaraan bermotor, kayak mobil, bus, pokoknya yang bergerak karena energi kimia dari pembakaran bensin. Ada lagi energi kimia menjadi energi gerak seperti contoh tubuh manusia, hewan, dan tumbuhan yang bergerak karena reaksi kimia yang terjadi saat makan. Nah, ada contoh lagi, energi kimia menjadi listrik. Misalnya tadi ada senter yang menyimpan muatan listrik yang diubah menjadi energi kimia saat senter dihubungkan ke daya listrik bolak-balik. Ada juga energi listrik menjadi energi cahaya seperti lampu. Energi listrik menjadi gerak seperti kipas angin. Energi listrik menjadi energi bunyi seperti televisi. Nah, Ibu harap kalian telah memahami materi kita hari ini dengan baik. Selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sekarang mari kita berdoa sebelum pulang. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jangan lupa sebelum pulang, lihat di bawah kolong meja. Jika ada sampah, tolong diambil dan dibersihkan. Oke? Sampai jumpa minggu depan, anak-anak. Dah.